Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 12 episode 36. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Waktu berlalu terlalu cepat di alun-alun merah yang berada di bawah kedalaman danau. Dan pada saat ini Lindong, dia masih duduk terdiam di samping kolam batu magma. Fluktuasi energi Yuan terus terpancar dari dalam tubuhnya. Dan hal itu juga diiringi dengan suara gemuruh yang rendah serta bergema. Tiba-tiba saja mata dari Lindong yang selama ini tertutup rapat, dia pun membuka matanya. Lindong sedikit mengepalkan tangan, lalu dia bergumam, "Aku telah berada di puncak 9 nirwana." Karena dengan bantuan bara misterius kehidupan, Lindong sekarang telah mencapai puncak 9 nirwana dalam waktu 1 bulan. Meskipun kecepatan ini sudah cukup baik, tapi Lindong masih belum puas dengan kekuatannya saat ini. Karena level yang ingin dicapai Lindong adalah benar-benar menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Yang sebelumnya Lindong pernah bertemu dengan beberapa ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam. Secara alami, Lindong merasakan kekuatan besar dari mereka. Dan hal itu membuat Lindong cukup kesulitan ketika dia merasakan pertarungan dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam. Karena energi kehidupan yang ada di dalam tubuh mereka yang telah bergabung dengan energi Yuan, maka hal itu membuat energi Yuan dari seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam jelas jauh melampaui daripada seorang yang berada di tahap nirwana. Dan kekuatan Yuan yang melimpah seperti itu sudah cukup untuk berurusan dengan seorang nirwana ke-9 biasa sampai dia mati. Selain itu, energi kehidupan yang ada di dalam tubuh mereka juga bermanfaat untuk sebuah pemulihan dari cedera. Bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuhnya dengan energi kehidupan ini, hal itu masih bisa diregenerasi dengan cepat. Dengan kata lain, energi kehidupan benar-benar cocok untuk menyembuhkan luka dari seseorang yang telah terluka di dalam pertarungan. Dan Lindong yang kali ini berada di wilayah Laut Iblis Kekacauan, dia benar-benar tahu bahwa tempat ini adalah wilayah yang sangat kejam dan tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Swan Timur. Jika di tempat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, kemungkinan Lindong tidak akan pernah menemukan batu simbol yang lain. Dan kelangsungan hidupnya di tempat ini juga harus dipertanyakan jika Lindong ingin berkeliaran sendirian. Oleh karena itu, pada saat ini Lindong berpikir sebelum dia melakukan pengembaraan, dia harus bisa memastikan bahwa kekuatannya sudah naik di tahap kehidupan yang mendalam. Begitu dia mencapai tahap ini, maka Lindong tidak akan takut jika dia harus berhadapan dengan seseorang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna. Meskipun kemungkinan Lindong tidak bisa mengalahkan mereka, tapi hal itu bukan sesuatu yang sulit jika Lindong ingin melarikan diri. Oleh karena itu, menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam adalah sesuatu yang penting kali ini. Dan tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan untuk bisa menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Bahkan Guyan yang awalnya berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam, dia masih harus mengandalkan buah roh misterius untuk bisa menerobos ke level itu. Dan pada saat ini, kekuatan dari Lindong benar-benar berbeda dari seorang Guyan. Jika gadis itu dimulai dengan setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam, tapi Lindong dimulai dengan tahap nirwana ke-9. Bahkan hanya dengan mengandalkan buah roh misterius kehidupan, kemungkinan hal seperti itu masih akan sangat sulit jika Lindong ingin menaikkan levelnya. Pada saat Lindong mengetahui fakta ini, tiba-tiba saja dia pun mengepalkan tinjunya dan buah roh misterius kehidupan yang lainnya ini segera muncul di tangan Lindong. Pada awalnya, Lindong hanya memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Satu diserahkan pada Guyan, satu lagi diserahkan pada Guya, dan yang satu lagi sudah dia pakai. Sementara yang ini adalah buah roh misterius kehidupan yang berada di tangan Raja Ular Botak. Karena orang itu sudah meninggal, maka Lindong akan menggunakan harta ini untuk dirinya sendiri. Tatapan mata dari Lindong melihat pada buah roh misterius kehidupan yang ada di genggaman tangannya, sebelum pada akhirnya Lindong melakukan lambaian tangan dan botol giok berwarna hijau segera muncul di tangan yang lainnya. Di dalam botol itu ada cairan kental berwarna hijau tua yang perlahan mengalir
Sementara energi kehidupan yang sangat besar juga terpancar dari dalamnya. Karena ini adalah serum kelahiran spiritual inti yang telah diperoleh Lindong di dalam kolam batu magma. Lindong pun memandangi dua benda yang ada di tangannya. Lalu dia berkata, "Aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menerobos dengan mengandalkan dua harta karun besar ini." Tidak lama kemudian Lindong pun memiringkan botol giok yang ada di tangannya, dan satu tetes serum kelahiran spiritual inti kini segera keluar dari dalam botol, dan Lindong hanya bisa mendapatkan 8 tetes saja. Namun energi ki yang terkandung di setiap tetesnya benar-benar melampaui buah roh misterius kehidupan. Pada saat ini setetes serum kelahiran spiritual inti telah melayang di telapak tangan kiri Lindong, sementara buah roh misterius kehidupan masih berada di tangan kanannya. Energi yang tidak terbatas dan juga murni yang terpancar dari dua benda itu membuat raut wajah Lindong terlihat menjadi cukup merah. Lindong yang tidak ingin menunggu waktu lama, dia pun segera menutup matanya. Dan pada saat ini, sebuah benang-benang hitam mulai muncul dari telapak tangan Lindong. Hal itu segera mengunci kedua benda yang ada di tangannya. Ketika terlilit oleh benang-benang hitam, kekuatan pelahap juga dikeluarkan dari benang-benang itu, dan pada akhirnya melahap semua energi kehidupan yang ada di dalam buah roh misterius kehidupan dan juga satu tetes serum kelahiran spiritual inti. Kemudian energi itu pun ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong secara gila-gilaan. Bahkan pada saat ini tubuh dari Lindong sendiri sedikit bergetar, dan cahaya hijau segera dia keluarkan dari dalam tubuhnya supaya bisa mengurangi dampak dari energi tidak terbatas yang cukup menakutkan ini. Ketika tubuh dari Lindong menerima energi yang tidak terbatas, auranya secara perlahan benar-benar meningkat dalam tingkat yang cukup mengejutkan, dan sebuah keheningan juga masih berlalu di tempat ini. Waktu pun berlalu dengan cepat di dalam keheningan, dan dalam sekejap mata pada saat ini 1,5 bulan telah benar-benar berlalu. Dalam waktu ini sosok dari Lindong masih dengan tenang duduk di samping kolam batu magma, dan aura di dalam tubuhnya benar-benar terasa tirani. Kelimpahan kekuatan Yuan juga telah sebanding dengan seseorang yang telah berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Namun level seperti ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Lindong, karena apa yang benar-benar dia inginkan adalah menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dan tidak lama kemudian, dong, sebuah raungan yang rendah kini terdengar di dalam hati Lindong, karena kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba saja bangkit secara otomatis, dan semua kekuatan Yuannya melonjak ke dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi arus energi Yuan yang tidak terbatas. Mereka pun beredar dan melewati semua meridian Lindong seperti naga yang berkelok-kelok. Hal itu juga membawa suara auman. Pada akhirnya, peng! Energi itu pun langsung bertabrakan dengan dantian Lindong. Pada saat tabrakan ini, tubuh fisik Lindong benar-benar gemetaran secara gila-gilaan. Gelombang fluktuasi energi yang aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuh Lindong, dan di bawah fluktuasi energi ini, daging di dalam tubuh Lindong sebenarnya mulai menggeliat. Tidak lama kemudian seutas energi berwarna putih tiba-tiba saja mulai muncul dari lokasi tabrakan. Dan ketika energi putih ini muncul, kekuatan Yuan yang berputar di dalam tubuh Lindong segera berubah menjadi lebih damai. Sebelum pada akhirnya hal itu berkumpul secara bersama-sama dan terlihat seperti bintang-bintang yang telah berkerumun di sekitar bulan. Energi Yuan di dalam tubuh Lindong mulai dengan hati-hati menyerap untaian energi putih yang seperti bintang-bintang ini. Dan sekarang Lindong bisa langsung merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tampak meningkat secara drastis dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal itu membuat semua meridian di dalam tubuh Lindong membengkak, bahkan sampai Lindong merasakan sakit. Namun hal itu tidak membuat Lindong bingung. Yang ada malah perasaan senang, karena dia tahu bahwa untaian energi putih
merupakan energi kehidupan yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Hal itu membuat Lindong pun bergumam dalam hati, ini adalah energi kehidupan milikku. Penguatan dari kekuatan roh Yuan dengan kekuatan pikiran, kekuatan Yuan milik Lindong secara gila-gilaan pada saat ini mengalir dengan cepat menuju dantiannya. Dan hal itu segera dia tuangkan ke dalam roh Yuan yang telah duduk di atas cincin naga Yuan. Tubuh kecil dari roh Yuan milik Lindong pada saat ini menerima semua kiriman kekuatan Yuan, dan hal itu diserap dengan habis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dari roh Yuan milik Lindong mulai tumbuh semakin terang. Sementara tubuh dari roh Yuan Lindong juga semakin terlihat jelas bentuknya. Ketika kekuatan Yuan terakhir mengalir ke dalam tubuh roh Yuan milik Lindong, tiba-tiba saja mata dari Lindong yang selama 1,5 bulan ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan sinar cahaya keemasan yang terang kini telah menembus setiap titik yang berada di tubuh Lindong. Dan sebuah perubahan kecil ini juga terjadi di bawah penerangan dari cahaya keemasan. Hal itu membuat Lindong bergumam, aku merasakan bahwa kekuatanku telah tumbuh menjadi lebih kuat. Dan pada saat ini, aura yang benar-benar tirani segera meledak dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu tidak bisa disembunyikan sama sekali, karena pada akhirnya sekarang Lindong telah benar-benar mencapai tahap kehidupan mendalam. Di sekitar danau roh misterius, tenda dari orang-orang klan Gu masih berdiri di tempat itu. Dan pada saat ini, beberapa murid dari klan Gu pun berkumpul. Mereka pun mengobrol dan raut wajahnya tampak terlihat bosan. Sementara tatapan mata mereka terus-menerus mengamati danau yang pada saat ini masih terlihat tenang. Di sisi lain, mata indah dari Guyan juga mengamati permukaan danau itu. Lalu dia mengangkat alisnya, dan Guyan pun berkata dalam hati, Lindong telah memasuki danau selama lebih dari 1,5 bulan. Tapi dalam periode waktu ini tidak ada aktivitas apapun di danau itu. Dan tiba-tiba saja Guying yang berada di belakang Guyan, dia pun berkata, kakak Guyan, kita sudah berada di tempat ini selama 1,5 bulan, dan kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk terus-menerus menunggu Lindong, karena hanya ada 0,5 bulan lagi sebelum pada akhirnya pertemuan bela diri 5 klan akan dilakukan. Jika hal ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan bisa mengikuti pertemuan bela diri dalam waktu yang tepat. Guyan yang mendengar ucapan dari Guying, dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Guyan pun berkata, aku akan turun ke danau dan mencari Lindong saat ini, karena Guyan tidak ingin menyerah demi bisa mendapatkan penolong luar yang potensial seperti Lindong. Mendengar ucapan dari Guyan, hal itu membuat Guying dan juga Guya segera menganggukkan kepala mereka. Tidak lama kemudian tubuh dari Guyan segera melesat ke arah tengah-tengah danau, dan ketika dia hendak menyelam ke bawah air, tiba-tiba saja mata dari Guyan segera menyipit sebelum pada akhirnya dia mengambil langkah mundur dengan cepat. Dan kemudian beng, ketika Guyan mengambil langkah mundur ini, air di dalam danau tiba-tiba saja meledak dengan keras. Hal itu membuat semua airnya terangkat ke udara, dan sesosok manusia segera melintas dengan cepat keluar dari bawah air. Yang kemudian sosok manusia ini segera mendarat di tepi danau roh misterius. Ketika melihat sosok itu, Guya pun langsung berteriak dengan penuh rasa senang, kakak Lindong. Dia pun buru-buru bergegas untuk mendekati Lindong saat ini. Di sisi lain, Guyan juga telah turun dari udara. Tatapan matanya terlihat indah ketika melihat Lindong. Tapi detik berikutnya, raut wajah dari Guyan segera berubah. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan tanpa sadar membuat Guyan langsung berteriak, Lindong, sebenarnya kamu juga telah menembus ke dalam tahap kehidupan yang mendalam. Ketika suara dari Guyan ini terdengar, sebuah kegembaran muncul di antara murid-murid klan Gu di tempat ini. Tatapan mata mereka benar-benar kaget ketika melihat ke arah Lindong, serta ekspresi tidak percaya juga terlintas dalam raut wajah mereka. Karena jelas semua orang yang ada di tempat ini mengetahui
ketika Lindong memasuki danau, dia hanya berada di tahap 9 nirwana. Meskipun dia memiliki buah roh misterius kehidupan, semua orang sangat yakin bahwa buah itu tidak akan bisa digunakan untuk menembus tahap kehidupan mendalam seperti saat ini. Di sisi lain, Lindong hanya tersenyum ke arah Guyan, lalu dia berkata, "Aku hanya beruntung." Mendengar kata-kata dari Lindong, Guyan pun menatap Lindong dalam-dalam, dan dia pada saat ini bisa menebak bahwa Lindong telah berada di tahap kehidupan mendalam. Sepertinya dia memang benar-benar bertemu dengan sesuatu yang berada di dasar danau yang membuat kekuatannya naik secara drastis. Dan tidak lama kemudian, Guyan segera menenangkan hatinya yang dipenuhi dengan keterkejutan oleh peningkatan kekuatan Lindong. Dan pada saat ini, Guyan benar-benar merasa senang ketika Lindong sudah berada di tahap kehidupan yang mendalam. Meskipun kekuatan dari Lindong pada saat ini yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal belum stabil, tapi di masa lalu dia sudah mampu bertarung dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal pada saat Lindong masih berada di tahap 9 nirwana. Dan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, kemungkinan akan sangat sulit menemukan orang yang berada di tahap kehidupan mendalam untuk bisa melawan Lindong. Guyan pun berpikir, jika dia bisa mengundang Lindong untuk menjadi pembantu luar dari klan Gu mereka, sebuah peluang dari kemenangan di dalam pertemuan bela diri pasti akan segera didapatkan. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum ke arah Guyan dan juga yang lainnya. Lalu dia berkata, "Maafkan aku karena telah menyusahkan kalian selama periode waktu ini." Karena Lindong pada saat ini mengetahui bahwa sepertinya pelatihan dari Guyan telah selesai cukup lama. Dan alasan kenapa mereka tetap tinggal adalah untuk melindungi Lindong. Meskipun ketika berada di dalam danau, Lindong telah menemukan tempat pelatihan yang aman. Tapi pada saat ini, dia masih harus berterima kasih atas niat baik dari orang-orang klan Gu ini. Guyan pun menatap Lindong dan dia tidak ingin bertele-tele lagi. Sebelum pada akhirnya Guyan berkata, "Lindong, aku punya permintaan untukmu." Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong cukup terkejut. Dia pun tersenyum lalu menjawabnya. "Permintaan apa itu?" Mendengar jawaban dari Lindong yang tidak langsung setuju, Guyan pada akhirnya diam-diam tertawa sebelum dia mulai menjelaskan tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan dan keadaan dari Guyun Tian yang telah mengalami cedera serius. Mendengar penjelasan dari Guyan ini membuat Lindong sedikit mengangkat alisnya. Lalu dia mengatakan, "Kamu ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumu supaya bisa membantu klanmu itu menjadi juara dari pertemuan bela diri kali ini?" Guyan pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Iya, benar." Pada saat ini Lindong terdiam dengan beberapa pertimbangan sebelum pada akhirnya Lindong memberikan jawaban. "Maaf sekali, ini adalah pertama kalinya aku berada di Laut Iblis Kekacauan, dan aku juga tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Karena itu, aku tidak ingin berpartisipasi di dalam pertempuran antara dirimu dan juga 5 klan besar." Jawaban ini didasari oleh pemikiran Lindong yang cukup hati-hati, karena dia tahu bahwa 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga ini cukup kuat. Jika Lindong membantu klan Gu untuk mendapatkan kemenangan, dia pasti akan membuat pihak lain merasa tidak senang. Dan Lindong tidak rela jika dia harus dimusuhi oleh klan-klan di tempat ini. Maka sesuatu yang sangat masuk akal jika Lindong menolak permintaan dari Guyan dan orang-orang klan Gu ini. Penolakan dari Lindong itu membuat para murid dari klan Gu merasa sedikit canggung. Namun mereka sudah tidak memiliki ide yang lain. Dan pada saat ini, orang-orang dari klan Gu hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Di sisi lain, Guya terus memandangi Lindong. Namun dia juga tidak berkata apapun. Meskipun pada saat ini Guya juga ingin Lindong menjadi penolong luar dari klannya. Tapi gadis cantik itu tidak bisa memaksa Lindong untuk terus menolong mereka. Karena pada saat terakhir Lindong sudah memberikan bantuan kepada klan Gu ini. Dan jika saat ini klan Gu terus memaksa Lindong, jelas hal itu adalah sesuatu yang tidak etis. Wajah dari Guyan sendiri saat ini tertawa dengan getir
karena dia tahu bahwa Lindong pasti akan melakukan penolakan ini. Namun Guyan yang tidak ingin menyerah, dia pun sekarang mencoba membujuk Lindong dengan sesuatu yang lain. Yang kemudian Guyan berkata, "Lindong, apakah kamu tahu tentang menara kekacauan?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong pun sedikit terkejut. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Apa itu menara kekacauan?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Guyan pun mulai menjelaskan, menara kekacauan adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam energi penghancuran besar yang terlahir di dalamnya, dan energi ini bisa membersihkan tulang dan juga sumsum. Karenanya memiliki sifat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Di bawah pembersihan dari energi kehancuran besar ini, maka seseorang akan dapat benar-benar berubah. Dan banyak ahli sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki menara kekacauan. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong segera mengangkat alisnya lalu dia mengatakan, "Memperkuat tubuh fisik." Setelah mengatakan hal itu, raut wajah dari Lindong masih tetap biasa saja dan tidak menunjukkan banyak minat. Karena bagaimanapun juga, tubuh fisik Lindong pada saat ini benar-benar kuat karena dia mempelajari transformasi tubuh naga hijau. Dan tidak lama kemudian Guyan pun mengulurkan tangannya, yang sekarang di dalam genggaman tangan dari Guyan ada sebuah manik-manik batu berwarna kuning tua yang dia lemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, "Ini adalah manik-manik kehancuran besar yang telah aku ambil dari dalam menara kekacauan." Lindong pun segera menangkap manik-manik batu itu, kemudian meletakkannya di telapak tangan. Pada saat ini Lindong merasakan hawa yang cukup dingin dan juga aura kehancuran terpancar darinya. Tiba-tiba saja sebuah pemikiran melintas di benak Lindong, dan pada saat ini energi pelahap pun telah muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap saja energi pelahap itu langsung menyerap kekuatan yang berada di dalam manik-manik batu. Saat berikutnya Lindong bisa merasakan sebuah energi kuno yang benar-benar murni telah mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah munculnya energi ini, cahaya hijau di dalam tubuh Lindong secara otomatis telah menyala, dan raungan naga juga terdengar cukup samar. Ketika merasakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah, karena dia bisa merasakan bahwa transformasi tubuh naga hijau miliknya benar-benar mulai aktif secara otomatis ketika merasakan ada energi kehancuran masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lindong kemudian berkata dalam hati, energi penghancuran besar ini memang sangat efektif dalam meredam tubuh seseorang. Ini benar-benar sesuatu yang cukup menakjubkan. Setelah Lindong berkata seperti itu, pada saat ini sebuah kekuatan tarik yang sangat kuat tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh Lindong, dan dengan paksa hal itu segera menyerap energi kehancuran besar. Ketika energi ini diserap, cahaya hijau di dalam tubuh Lindong segera keluar dalam jumlah yang banyak, dan hal itu mencoba merebut kembali energi kehancuran yang telah terserap oleh kekuatan lain. Namun pada saat ini Lindong buru-buru menekan cahaya hijau yang ada di dalam tubuhnya. Raut wajah Lindong segera berubah ketika dia menemukan bahwa kekuatan lain yang telah menyerap energi kehancuran besar sebenarnya adalah batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong berkata, "Apa-apaan ini?" Karena selama memiliki batu jimat leluhur, benda misterius itu tidak menunjukkan sebuah aktivitas di dalam tubuh Lindong. Dan ketika dia menemukan energi kehancuran besar, pada saat ini benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa sepertinya batu jimat leluhur di dalam tubuhnya benar-benar sangat menginginkan energi kehancuran besar ini. Hal itu membuat Lindong bergumam, batu jimat leluhur sebenarnya sangat menginginkan energi kehancuran ini. Dan pada saat ini Lindong jelas mengetahui asal-usul dari batu jimat leluhur, karena itu adalah item milik seseorang yang telah berdiri di puncak zaman kuno, dan dia adalah leluhur simbol. Dari informasi yang telah diperoleh Lindong ketika berada di dalam tablet kehancuran besar, batu jimat leluhur ini mengalami kerusakan yang serius. Selain itu, roh dari tablet kehancuran besar juga telah menyebutkan
bahwa untuk bisa membangkitkan kembali batu jimat leluhur, hal itu tergantung pada keberuntungan Lindong. Dari pemikiran ini saja, Lindong telah membuat kesimpulan, mungkinkah energi kehancuran besar akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa membangkitkan kembali batu jimat leluhur. Setelah memikirkan hal ini, sebuah kilauan intens kini terpancar di dalam mata Lindong. Detik berikutnya Lindong melihat ke arah Guyan. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Guyan, bagaimana caraku untuk bisa memasuki menara kekacauan itu?" Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, senyum yang tipis kini mulai muncul di raut wajah dari Guyan karena dia benar-benar telah memahami karakter dari Lindong. Jika menara kekacauan tidak bisa menggerakkan hati Lindong, maka klan Gu tidak memiliki harapan untuk meminta bantuan dari Lindong lagi. Namun untungnya sifat keras kepala dari Lindong belum mencapai tingkat yang abnormal. Guyan pun sekarang mulai mengatakan pada Lindong, menara kekacauan itu dilindungi oleh kolaborasi dari 5 klan besar di tempat ini, dan hal itu hanya dibuka setiap tahun sekali. Namun hanya ada 3 kuota untuk bisa masuk ke dalamnya. Klan yang menjadi juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang bisa mendapatkan 3 kuota ini. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong pun mengangkat alisnya lalu mengatakan, hanya 3. Itu benar-benar kuota yang sangat langka. Dan kemudian Guyan pun bertanya, Lindong, jika kamu mau membantu klan Guku untuk mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri kali ini, maka aku akan membujuk klan Gu kita untuk memberikanmu salah satu dari 3 kuota. Bagaimana? Apakah kamu mau? Lindong pun mengerutkan keningnya sesaat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan manfaat dan juga dendam antara klan besar ini. Namun karena batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhku tidak punya pilihan lain selain aku mengikuti kompetisi. Meskipun kekuatanku pada saat ini belum terlalu besar, tapi demi bisa membangkitkan batu jimat leluhur, segalanya akan kulakukan. Karena benda ini pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa untukku di masa depan nanti. Karena selama ini Lindong benar-benar tidak menemukan cara untuk bisa membangunkan batu jimat leluhur. Karena ini merupakan kesempatan yang cukup baik, maka Lindong tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah merenung cukup lama, Lindong pada saat ini benar-benar bersemangat ketika dia membayangkan bahwa batu jimat leluhur di masa depan bisa dibangkitkan. Kali ini tatapan mata dari Lindong menjadi cukup tajam. Dia pun dengan kuat menggertakkan giginya. Dan kemudian Lindong berpikir bahwa para ahli yang berada di Laut Iblis Kekacauan memang sangat banyak, dan di tempat ini jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Jika Lindong masih berusaha untuk mencari batu simbol yang kedua, kemungkinan dia akan mengalami pertempuran yang sengit. Dan pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan pertempuran yang dilakukan Lindong sebelumnya di wilayah Suan Timur. Dan ketika Lindong berhasil mendapatkan batu simbol yang kedua, maka hal itu secara otomatis akan memperkuat kekuatan di dalam tubuh Lindong. Dan yang pasti, batu jimat leluhur akan menjadi kekuatan yang paling tangguh yang dimiliki Lindong saat ini. Jika hal itu benar-benar bisa dibangkitkan. Setelah merenung dalam waktu yang cukup lama ini, tiba-tiba saja Lindong mengangkat kepalanya. Dia tersenyum ke arah Guyan sambil mengatakan, jika kamu bisa memberikan aku kuota, maka aku akan membantu klanmu. Mendengar jawaban dari Lindong, Guyan pun tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, kita sepakat. Dan kemudian Lindong pun berkata kembali, selain itu, aku harap pada saat itu kamu bisa membantuku untuk mendapatkan peta lengkap dari Laut Iblis Kekacauan. Karena Lindong membutuhkan peta ini untuk mencari lokasi dari batu simbol yang kedua. Guyan pun sedikit melongo ketika mendengar permintaan dari Lindong, dan dia lalu berkata, hah? Peta lengkap? Setelah memikirkan sejenak, pada akhirnya Guyan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa peta lengkap itu
adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun hal itu masih mampu dibeli oleh klan Gu. Dan Guyan pada saat ini kembali berkata pada Lindong, "Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan peta yang lengkap, tapi aku masih harus memberitahumu sebelumnya bahwa Laut Iblis Kekacauan ini benar-benar luas dan hal itu melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum tereksplorasi. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan peta lengkap hanyalah mencakup wilayah yang telah dieksplorasi." Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Hah? Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajahi." Hal itu membuat Lindong sadar karena ternyata Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar besar dan mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah itu, Guyan kembali berkata, "Adapun wilayah yang belum dijelajahi itu, aku khawatir hanya ras iblis laut yang mampu menjelajahinya." Mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Ras iblis laut?" Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengar tentang ras seperti itu. Melihat keterkejutan dari Lindong, Guyan pun pada akhirnya menjelaskan karena dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong berada di dalam Laut Iblis Kekacauan. Lindong, di dalam wilayah Laut Iblis Kekacauan ini, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan, tapi hal itu adalah ras iblis laut. Mereka hidup di dalam lautan dan merupakan penguasa yang tidak terbantahkan dari Laut Iblis Kekacauan ini. Hubungan antara faksi-faksi di dalam Laut Iblis Kekacauan itu sangat rumit. Ada manusia, binatang iblis, dan juga iblis laut. Konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu, jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Dan tentu saja, meskipun hal itu sangat berbahaya, tapi lingkungan seperti itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk pelatihan. Jika kamu ingin menjadi ahli sejati di dunia ini, maka kamu tidak akan bisa menghindari pengalaman seperti itu. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong sangat percaya akan hal ini. Karena jika orang seperti Guyan ini ditempatkan dalam generasi muda wilayah Swan Timur, maka dia akan dianggap sebagai generasi muda terbaik. Namun di dalam wilayah Laut Iblis Kekacauan, kekuatan Guyan hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun itu tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qingsu, dan orang-orang berbakat lainnya dari wilayah Swan Timur lebih rendah daripada Guyan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki di Laut Iblis Kekacauan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah Swan Timur. Namun tentu saja, hal itu tidak berarti bahwa sekte-sekte super di wilayah Swan Timur lebih lemah daripada faksi yang berada di Laut Iblis Kekacauan. Jika gerbang Yuan serta sekte Dao dan juga 8 sekte super lainnya ditempatkan di wilayah Laut Iblis Kekacauan, maka mereka pasti akan menjadi penguasa seperti Gua Angin Iblis dan juga Gua Alam Semesta. Guyan yang kali ini masih memandangi Lindong. Dia pun kemudian berkata, "Karena kamu sudah menerima, mari kita segera pergi dari tempat ini. Karena kita sudah berada di tempat ini lebih dari 1,5 bulan. Dan pada saat ini hanya tersisa setengah bulan lagi sebelum mengikuti pertemuan bela diri. Adapun informasi tentang 4 klan besar dan juga yang lainnya, serta pertemuan bela diri ini akan aku jelaskan di dalam perjalanan." Murid-murid klan Gu yang ada di tempat ini mereka terlihat gembira karena pada akhirnya Lindong setuju untuk menjadi penolong luar mereka. Setelah mereka melihat kekejaman dari Lindong, tentu saja orang-orang dari klan Gu ini, mereka berpikir telah mendapatkan pembantu luar yang benar-benar kuat. Dan seharusnya di dalam pertemuan bela diri ini, klan Gu kemungkinan akan mendapatkan kemenangan. Tidak lama setelah itu, para murid-murid klan Gu yang ada di tempat ini mereka segera berkemas untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh Misterius. Sementara Lindong masih berdiri di tempatnya melihat orang-orang dari klan Gu yang sedang berkemas-kemas. Tidak lama kemudian Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dia kemudian membayangkan ketika dirinya bersama dengan Xiao Dio dan juga Xiao Yan
memasuki formasi teleportasi yang telah dikacaukan oleh Tian Yuanzi. Dan hal itu membuat Lindong terpisah dengan kedua saudaranya. Bahkan Lindong pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Diao dan juga Xiao Yan dalam keadaan yang aman. Oleh karena itu, saat ini Lindong benar-benar telah memutuskan untuk mencari batu simbol yang kedua. Namun di dalam luasnya laut iblis kekacauan ini, mencoba menemukan batu simbol adalah sesuatu yang lebih sulit daripada mencari jarum. Dan dengan mengikuti pertemuan bela diri dari 5 klan besar yang cukup terkenal di wilayah ini, Lindong pun memiliki pemikiran bahwa seharusnya hal itu bisa membuat namanya melonjak dan juga menjadi besar di tempat ini. Pada saat itu, kemungkinan Xiao Diao dan juga Xiao Yan akan mendengar nama Lindong. Dan selanjutnya, mereka bertiga akan bisa berkumpul kembali. Lindong pun pada saat ini melihat ke arah timur yang jauh. Dia pun mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Aku harap Xiao Diao dan juga Xiao Yan mereka baik-baik saja. Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku Lindong ketika kembali ke wilayah Suan Timur, hal itu akan menjadi akhir dari gerbang Yuanmu. Karena itu, tunggu saja kedatanganku." Hal ini dikatakan oleh Lindong dengan niat membunuh yang besar di dalam tatapan matanya. Cerita kemudian berpindah ke sudut pulau roh misterius. Di sana ada sebuah kapal merah yang besar yang permukaannya ditutupi oleh lembaran-lembaran baja. Kapal itu memiliki lencana dari klan Gu, dan sudah sangat jelas bahwa sebenarnya kapal besar ini adalah milik klan Gu. Wilayah laut iblis kekacauan ini benar-benar luas dan hampir tidak ada habisnya. Di dalam laut, cuaca sendiri tidak bisa diprediksi dan bencana bisa datang kapan saja. Maka dari itu, para ahli yang berada di wilayah ini, meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, tapi mereka masih akan mengandalkan kapal raksasa untuk melakukan perjalanan laut. Pada saat ini, beberapa anggota dari klan Gu telah tinggal untuk menjaga kapal mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini melihat Lindong telah mengikuti kelompok Guyan naik ke atas kapal, beberapa tatapan mata bingung segera terlintas dalam tatapan mata mereka. Tidak lama kemudian seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat menyambut Guyan. Sebelum akhirnya dia memberikan hormat sambil berkata, "Nona Guyan." Guyan benarnya menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Paman Qin, mari hidupkan kapal dan kita menuju ke pulau pertemuan bela diri." Tetua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya setelah mendengar instruksi dari Guyan. Namun pada saat ini, tatapan mata dari Pak Tua itu segera menoleh ke arah Lindong yang berdiri di belakang Guyan. Hal itu membuat Guyan tersenyum sambil berkata, "Paman Qin, dia adalah pembantu luar yang telah aku undang untuk pertemuan bela diri kali ini. Namanya adalah Lindong." Mendengar ucapan dari Guyan, Paman Qin pun cukup terkejut ketika dia menyapu tubuh Lindong. Namun mulutnya tidak mengatakan apapun, dan ekspresi di wajah Paman Qin kali ini berubah menjadi sedikit aneh. Lindong yang diperhatikan oleh Paman Qin, dia hanya tersenyum sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk mundur dan berdiri di sisi perahu. Tatapan matanya melihat ke lautan yang luas yang tidak memiliki ujung ini. Setelah melihat Lindong pergi, Paman Qin kembali berkata pada Guyan dengan nada suara yang rendah, "Nona, apakah kamu benar-benar mengundang adik kecil ini sebagai pembantu luar setelah kamu mendengar bahwa Tuan Muda Guyun Tian menderita luka yang serius?" Guyan pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Benar. Ada apa, Paman?" Mendengar pertanyaan dari Guyan, pada saat ini Paman Qin, dia langsung mengatakan, "Nona, menurut berita yang telah aku terima 2 hari yang lalu, klan Gu kita sebenarnya juga telah mengundang pembantu luar. Dan kamu mengenali orang ini karena dia adalah tuan muda dari sekte lautan bumi yang telah mencoba melamarmu. Dia adalah Mo Tao." Mendengar nama ini, raut wajah dari Guyan berubah menjadi sangat marah. Yang kemudian Guyan berkata, "Bagaimana bisa klan kita mengundang orang seperti itu?" Mendengar kemarahan dari Guyan, Paman Qin pun pada saat ini menjawabnya, "Nona, meskipun Mo Tao itu sangat menjijikan,
Tapi bagaimanapun juga kekuatannya berada di puncak awal kehidupan mendalam. Dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasi dari Motau juga cukup bagus. Dan aku percaya klan kita mengundangnya mungkin karena tidak memiliki pilihan lain. Karena situasi yang kita hadapi saat ini benar-benar terlalu tiba-tiba. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Paman Qin segera melihat ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Nona, saat ini kamu telah mengundang adik kecil itu sebagai pembantu luar kita. Jika kebetulan dia nanti bertemu dengan Motau, mengingat karakter dari orang itu, pasti Motau akan mempersulit Lindong." Mendengar ucapan dari Paman Qin, kali ini Guyan hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku tidak peduli pada Motau, apakah dia akan mempersulit Lindong atau tidak. Ketika saatnya tiba, kita akan mengetahui dengan tepat siapa yang akan dipersulit dan siapa yang akan mempersulit. Dan aku harap orang itu tidak berbuat masalah. Jika tidak, maka dia nanti pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan hari itu tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan." Mendengar ucapan dari Guyan, Paman Qin benar-benar tercengang karena dia tidak pernah berpikir bahwa Guyan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Lindong. Namun pada saat ini, Paman Qin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mundur, lalu memberikan perintah, "Segera jalankan kapal ini." Dengan perintah yang telah diberikan oleh Paman Qin, orang-orang dari klan Gu segera menarik layar. Dan pada saat ini mereka memulai perjalanan. Ketika matahari telah terbenam, kapal dari klan Gu pun dengan cepat melintasi laut ini. Gelombang laut yang besar dan tidak berujung pada saat ini menabrak sisi-sisi dari kapal milik klan Gu. Hal itu menciptakan suara gemuruh yang memekakan telinga. Dan pada saat ini Lindong telah berdiri di halauan kapal. Tatapan matanya melihat ke arah langit yang tidak berujung. Sementara wajahnya kini telah tertiup angin yang membawa bau dari laut. Dan ini adalah waktu beberapa hari sejak mereka semua meninggalkan Pulau Roh Misterius. Mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti dan tidak beristirahat sedikit pun. Dan pada saat ini juga telah mengalami banyak cuaca yang benar-benar mengerikan di dalam lautan. Hal-hal seperti itu membuat Lindong sadar akan teror dari Laut Iblis Kekacauan. Namun beruntungnya klan Gu ini memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, cuaca mengerikan yang ada di lautan tidak menghalangi mereka sama sekali. Guyan yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja mulai berkata, "Tempat yang akan kita tuju saat ini adalah Pulau Pertemuan Bela Diri. Dan di tempat itu juga ada Menara Kekacauan. Hal itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Karena Menara Kekacauan hanya akan dibuka pada awal Pertemuan Bela Diri setiap tahunnya. Selama periode waktu ini, para ahli yang tidak terhitung jumlahnya mereka akan berkumpul di Pulau Pertemuan Bela Diri. Dan bagaimanapun juga, Pertemuan Bela Diri ini adalah acara yang sangat besar. Secara umum, Pertemuan Bela Diri bisa dianggap sebagai pertukaran antar generasi muda. Oleh karena itu, penolong luar yang diundang juga harus merupakan bagian dari generasi muda. Dan sebagian besar penolong luar yang telah diundang oleh berbagai klan, mereka pada dasarnya memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku takut aku akan menjadi pengecualian ini." Karena Lindong sadar di Laut Iblis Kekacauan ini, bahkan di wilayah Laut Angin Surga, Lindong tidak memiliki reputasi apapun. Dan dia merupakan generasi muda yang tidak terkenal. Karena Lindong adalah pendatang baru. Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun hanya tersenyum. Sebelum pada akhirnya dia menjawabnya, "Kamu mungkin akan mendapatkannya setelah mengikuti pertemuan bela diri ini." Karena Guyan jelas mengetahui tentang kekuatan dari Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Nirwana, sudah mampu menangani master simbol ilahi serta binatang iblis yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Pada saat ini kekuatan Lindong telah melonjak dan dia secara resmi telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal.
Meskipun kekuatan Lindong belum stabil, tapi Guyan tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan pertempuran dari Lindong kemungkinan juga telah meningkat pesat. Dan menurut perkiraan dari Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatan bertempurnya, maka seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam, semuanya tidak ada yang mampu melawan Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya pada Guyan, apakah ada individu yang sulit ditangani di 4 klan yang lainnya? Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun menjawabnya, kekuatan dari 4 klan yang lainnya itu cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda mereka. Misalnya yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Shen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dan dikatakan bahwa kemungkinan Wei Shen ini dalam waktu 1 atau 2 tahun akan segera melakukan terobosan ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena bakat generasi muda yang ada di tempat ini memang cukup mengerikan. Dan Guyan pun dia kembali berkata, ada pun 2 klan besar yang lainnya. Dari klan Zhu ada seorang pemuda bernama Suyan, dan dari klan Song ada pemuda bernama Song Chen. Mereka berada di level yang sama dan kekuatan mereka juga cukup sulit untuk dihadapi. Mendengar hal ini, tiba-tiba saja Lindong bertanya, lalu bagaimana dengan klan Kentu? Mendengar pertanyaan dari Lindong, wajah Guyan berubah menjadi tidak wajar. Lalu dia berkata, klan Kentu, klan itu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar, dan mereka adalah juara di pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda dari klan Sentu, yang paling tangguh adalah Asura Besi Shen 7. Di dalam wilayah Laut Angin Surga ini, tidak ada satupun orang yang belum mendengar nama dari Shen 7. Tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit ketika dia mengatakan, Asura Besi Shen 7. Orang ini bisa memiliki nama seperti itu di wilayah Laut Angin Surga. Pasti dia memiliki kekuatan yang cukup mampu. Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia mulai menjelaskan dengan nada suara yang tidak berdaya. Orang itu pada saat ini mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Selain itu, dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura klan Sentu yang pada saat ini telah mencapai tingkat kemahiran yang cukup tinggi. Baru-baru ini aku telah mendengar bahwa Shen 7 telah melakukan pertarungan dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan dia telah mampu mengalahkannya. Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, benar-benar hebat. Shen 7 ini sepertinya adalah individu yang galak. Mendengar hal itu, Guyan pun menimpali. Di dalam wilayah Laut Angin Surga, ada orang-orang yang sibuk untuk membuat peringkat di dalam generasi muda. Dan Shen 7 ini, dia pada saat ini hanya berada di peringkat ketiga. Lindong pun tertegun sejenak karena dia tidak menyangka dengan kekuatan tirani Shen 7, dia hanya bisa mendapatkan peringkat ketiga. Dan setelah itu, Guyan pun kembali berkata, peringkat pertama adalah tangan Yin Yang Shogun dari Gua Alam Semesta. Sedangkan yang berada di peringkat kedua adalah Raja Kecil Dunia Bawah Xian dari Gua Angin Iblis. Dan kedua orang itu adalah keberadaan puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Tapi tentu saja Shen 7 ini tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka pada saat ini belum pernah bertarung sama sekali. Maka dari itu, kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar kuat antara Shogun, Xian, dan juga Shen 7. Adapun di dalam pertemuan bela diri kali ini, karena telah menjadi juara sebelumnya, maka klan Kentu tidak perlu berpartisipasi dan mereka hanya perlu mempertahankan menara. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun cukup kaget lalu dia bertanya, "Hah? Hanya mempertahankan menara?" Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun menjawabnya, "Benar, dari 4 klan besar yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kali ini, hanya 1 klan yang pada akhirnya akan berjalan sampai akhir. Kemudian mereka akan menantang klan Kentu. Jika mereka menang, maka mereka akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan. Tapi jika mereka kalah, klan Kentu akan tetap menjadi juara."
karena mereka tentu setiap hari. Lindong yang mendengar penjelasan panjang lebar kali tinggi dari Guyan. Dia kali ini hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Dan kemudian Lindong berkata, sebenarnya pertemuan bela diri ini mirip dengan pertarungan arena. Menjadi juara memang benar-benar memiliki beberapa keuntungan. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi di dalam kompetisi awal yang ketat. Dia hanya bisa menunggu pemenang terakhir untuk menantang dirinya. Dan pada saat itu, pemenang terakhir sebenarnya sudah kelelahan. Hal ini adalah keuntungan yang benar-benar besar untuk Klan Sentu. Pada saat ini Guyan benar-benar merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi seperti ini. Dia pun lalu mengatakan, itu adalah aturan yang sangat disukai oleh sang juara. Dan aturan ini telah disepakati oleh 5 klan besar. Sen-7 saat ini pasti akan mempertahankan menara kekacauan. Dan dia adalah rintangan besar yang benar-benar harus dilewati. Kali ini, dari 4 klan besar, tidak ada yang yakin bahwa mereka bisa melewati kekuatan dari Sen-7. Kata-kata ini diucapkan oleh Guyan bukan berarti merendahkan kekuatan Lindong. Namun Guyan benar-benar mengerti dengan jelas, meskipun Lindong cukup kuat, tapi reputasi dari Sen-7 benar-benar terlalu gemilang. Berbagai prestasi pertempurannya membuat banyak orang generasi muda di wilayah Laut Angin Surga merasa rendah diri. Dan Guyan tidak terlalu percaya diri untuk bisa menjadi juara tahun ini. Di sisi lain, Lindong hanya tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan perkataan dari Guyan. Karena semua orang yang ada di tempat ini tidak mengetahui kekejaman dari Lindong. Jika bukan karena batu jimat leluhur, maka Lindong tidak benar-benar ingin terlibat di dalam pertemuan bela diri. Dan karena Lindong sangat ingin memperbaiki batu jimat leluhur, maka dia kali ini tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, Lindong harus berhasil mendapatkan kuota untuk memasuki menara kekacauan. Jika ada orang yang menghalangi Lindong, maka yang hanya perlu dia lakukan adalah mengalahkan orang itu. Cerita pun berlanjut 10 hari kemudian. Dan pada saat ini Lindong merasakan dengan jelas laut yang di sekitarnya tiba-tiba saja menjadi ramai dengan aktivitas. Banyak kapal-kapal besar segera berdatangan dari segala arah sebelum pada akhirnya mereka semua berhenti di pelabuhan yang ada di depan sana. Guyan yang berada di samping Lindong, dia pun kemudian mengatakan, kita telah mencapai pulau pertemuan bela diri. Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tempat yang ada di depan sana benar-benar sangat luas. Permukaan dari pulau itu memang sangat besar. Meskipun ada banyak kapal di tempat ini, tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan besarnya pulau itu. Dan sebenarnya pada saat ini di pulau ada banyak orang yang telah berkumpul. Yang kemudian orang-orang itu pun berkata, lihatlah, itu adalah kapal dari klanku. Apakah gadis cantik yang berada di haluan kapal adalah Guyan? Wow, dia memang benar-benar cantik dan juga mempesona. Orang lainnya pada saat ini menimpali. Aku telah mendengar bahwa Guyun Tian pada saat ini dipukuli oleh seseorang dan menderita luka serius. Sepertinya Guyun Tian tidak akan bisa berpartisipasi di dalam pertemuan bela diri kali ini. Hal itu segera dijawab. Hah? Guyun Tian tidak dapat berpartisipasi? Ini kemungkinan adalah pertanda buruk untuk klanku. Benar, klanku kali ini benar-benar malang. Guyan yang pada saat ini mendengar suara-suara berbisik sedang membicarakan dirinya. Hal itu membuat alis dari Guyan segera mengerut. Dan dia mengabaikan obrolan-obrolan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Segera setelah itu Guyan melambaikan tangannya dan kapal dari klanku benar-benar telah berhenti di pelabuhan pribadi milik mereka. Beberapa penjaga dari klanku pada saat ini telah diam-diam menunggu kedatangan dari kapal klanku ini. Tidak lama kemudian Guyan menoleh ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, Lindong, ayo kita turun. Setelah mengatakan hal itu, Guyan segera bergerak dan dia memimpin Lindong serta barisan dari klanku untuk memasuki pulau pertemuan bela diri. Baru saja Guyan menginjakkan kakinya
beberapa murid dari klanku yang ada di tempat ini mulai mengerumuni dia, dan kemudian mereka pun berkata, "Kakak Guyan, akhirnya kamu sampai juga." Mendengar kata-kata itu, Guyan hanya menganggukkan kepalanya pada murid-murid klanku yang telah melakukan penyambutan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Guyan melihat pria parubaya yang sedang berjalan ke arahnya, dan dengan lembut Guyan pun berkata, "Salam Paman Guling." Di belakang pria parubaya ini ada seorang pria yang cukup terlihat tampan. Pria itu pada saat ini menatap Guyan dengan penuh semangat. Namun Guyan benar-benar langsung mengabaikannya. Paman Guling pada saat ini tersenyum ketika dia melihat Guyan, lalu berkata, "Haha, Guyan, sebenarnya kamu telah berhasil melakukan terobosan." Mendengar kata-kata dari Paman Guling, Guyan pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia mengatakan, "Benar, aku telah memperoleh buah roh misterius kehidupan ketika berada di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil menerobos ke dalam tahap awal kehidupan mendalam." Mendengar perkataan dari Guyan, pada saat ini kebahagiaan segera muncul di raut wajah Paman Guling, sebelum pada akhirnya dia mundur satu langkah, lalu mengatakan, "Ini benar-benar tepat waktu." Setelah mengatakan hal ini, Paman Guling menoleh pada pria tampan yang ada di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Guyan, perkenalkan, ini adalah Motau, dan seharusnya kamu sudah mengenalnya. Dia pada saat ini akan menjadi pembantu luar yang telah diundang oleh klanku kita." Pria yang bernama Motau itu langsung tersenyum ketika melihat Guyan, lalu dia berkata, "Nona Guyan, akhirnya kita bertemu lagi, cantik." Namun Guyan pada saat ini benar-benar acuh tidak acuh ketika dia melihat Motau. Sebelum pada akhirnya Guyan bergerak ke samping, dia pun langsung memegang pundak Lindong sebelum pada akhirnya berkata pada Paman Guling, "Paman, ini adalah pembantu luar yang telah aku undang, dan dia bernama Lindong." Mendengar kata-kata dari Guyan, Guling serta murid-murid klanku yang ada di tempat ini cukup terkejut. Raut wajah mereka berubah sedikit aneh ketika mereka semua melihat ke arah Motau yang pada saat ini raut wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan juga kecemburuan. Lindong yang menyaksikan perubahan suasana di tempat ini, dia pun merasa benar-benar canggung. Namun Lindong tidak mengatakan apapun, dan tatapan matanya hanya menoleh ke arah Motau yang pada saat ini tidak memiliki senyuman di raut wajahnya. Dan tiba-tiba saja Motau pun berkata, "Seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan bahkan auranya belum stabil, sebenarnya telah diundang untuk menjadi pembantu luar. Guyan, bukankah tindakanmu ini terlalu kekanak-kanakan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kata-kata dari Motau ini benar-benar sangat meremehkan Lindong. Apakah Lindong akan segera bergerak untuk menunjukkan kekuatan aslinya ketika dia sudah diremehkan oleh Motau? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.